Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya vape tren modern dengan ancaman narkotika. Remaja rentan jadi korban kejahatan cyber. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengungkap narkoba jenis baru berkedok rokok elektrik berupa vape yang muncul saat petugas menggagalkan pengiriman barang ilegal dari Malaysia dan Prancis. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom mengatakan pihaknya berhasil menggagalkan pengiriman ganja sintetis dan vape elektrik yang dikirim dari Malaysia ke Pandeglang, Banten. Kepala BNN RI Komjen Pol Martinus Hukom di kantor BNN Jakarta mengatakan pihaknya berhasil menggagalkan pengiriman ganja sintetis dan vape elektrik yang dikirim dari Malaysia tujuan Pandeglang, Banten. Selain itu, BNN juga mengungkap paket kiriman narkoba jenis ketamin bubuk seberat 3 kg asal Prancis tujuan Bogor yang diduga akan dijadikan bahan liquid vape. Sebagai tindak lanjut atas pengungkapan kasus tersebut, BNN telah mencari dan mengumpulkan berbagai macam merek vape yang beredar di Indonesia. Ratusan sampel kemudian diujikan ke laboratorium BNN. Pertama di lapangan BNN yang hari ini kita sedang hadiri dengan menggunakan mesin insinerator untuk memusnahkan sebagian barang bukti dalam jumlah yang terbatas karena keterbatasan alat yang kita gunakan di tempat ini. Dan lokasi kedua difasilitasi oleh milik PT Jasa Medifest Plan di Dauan, Karawang. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada para wartawan untuk mengikuti secara seksama prosesi pemusnahan, mulai dari tahapan penimbangan, pemindahan barang bukti sejak dari lapangan BNN menuju lokasi fasilitas pemusnahan milik PT Jasa Medifest Plan sampai pada tahap pemusnahan seluruh barang bukti. Golden Triangle dapat dicegah sejak dari sentra kawasan produksi tersebut. Hadirin yang saya hormati, selama bulan Agustus ini BNN telah mengungkap sejumlah kasus pengiriman narkotika dan zat psikoaktif baru. BNN mengungkap kasus pengiriman paket narkotika berupa ganja sintetis jenis MDMB 4N Pinaka sebanyak 80 ml dan 1 buah vape pouch yang dikirim dari Malaysia. Selain itu, BNN juga mengungkap kasus pengiriman narkoba jenis ketamin bubuk yang berasal dari Prancis sebanyak 3 kg yang diduga akan dibuat bahan liquid vape serta berhasil menemukan 1.860 cartridge yang berisi cairan etomidate yang akan diedarkan dalam bentuk liquid vape atau rokok elektrik. Pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan di 2 lokasi, yakni di lapangan BNN Jakarta Timur dengan menggunakan incinerator untuk sejumlah barang bukti terbatas. Yang kedua di fasilitas PT Jasa Medifest Plan, Dauan, Karawang untuk pemusnahan barang bukti yang lebih besar. Kepala BNN mengajak semua pihak termasuk awak media untuk mengikuti seluruh proses pemusnahan sebagai bentuk kontrol publik sekaligus edukasi mengenai prosedur yang transparan. Dari Jakarta, Julius Walter dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Pencopotan tersebut dilakukan setelah Immanuel ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menyampaikan berkenaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Pencopotan tersebut dilakukan sesuai Immanuel ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Prasetyo Hadi menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Keputusan tersebut diambil menyusul penetapan Immanuel sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja pada Jumat lalu. Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Prasetyo kembali menegaskan bahwa Istana berharap kasus Noel ini dapat menjadi pembelajaran bersama, sebab semua menteri dan wamen di Kabinet Merah Putih harus bekerja keras dalam memberantas korupsi. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Sementara itu pemirsa, puncak karya memukur Jero Gede Penatih Denpasar berlangsung khidmat bertepatan dengan Tilem Sasekaru Sabtu 23 Agustus 2025. Rangkaian puncak karya diawali upacara Mepurwo Daksina dengan berjalan mengelilingi Bali Peyanyan sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan ngening dan puncak upakara yang dipuput Ida Pedanda Griya Kutri dan Ida Pedanda Buddha Griya Kaliungu. Ngupasaksi upakara dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wirodana, Pengurus Paiketan Aryawang Bank Pinatih Provinsi Bali, dan undangan lainnya. Penglingsir Jero Gede Pinatih yang juga Wali Kota Denpasar, Igu Singurah Jaya Negara mengatakan bahwa upacara memukur di Bali adalah untuk mensucikan roh seseorang yang telah meninggal, agar mencapai tingkat kesucian sebagai roh suci. Upacara ini merupakan lanjutan dari upacara ngaben dan bertujuan untuk melepaskan ikatan roh dengan duniawi. Dengan demikian, roh dapat bersatu dengan Sang Pencipta dan mencapai kebebasan spiritual. Lebih lanjut dijelaskan, upacara memukur Jero Gede Pinatih ini dilaksanakan guna melengkapi rangkaian upacara Plebon Nijero Samiarso yang merupakan Sang Ibunda. Meski demikian, dalam pelaksanaannya terdapat 60 pengiring yang berasal dari Pasematonan dan masyarakat umum. Rangkaian upacara telah dilaksanakan sejak Selasa 19 Agustus 2025 lalu, yang diawali dengan melaspas Peyatnyan dan Nyangling, dilanjutkan dengan ngangget daun bingin, ngajum dan melaspas puspa pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu. Sedangkan puncak karya dilaksanakan bertepatan dengan Tilem Sasekaru Sabtu 23 Agustus 2025. Setelah puncak karya, Jaya Negara menjelaskan bahwa rangkaian akan dilanjutkan dengan mempralina dan nganyut ke segara yang akan dilaksanakan pada Minggu 24 Agustus 2025 dini hari. Dan sebagai penutup rangkaian akan dilaksanakan upacara Nyagara Gunung di Segara Puro Golawah, dilanjutkan dengan Ma'jar Rajar menuju Puro Dalam Puri,
Pura Batu Madag, dan Pura Penataran Agung Besakih pada Selasa 26 Agustus 2025 mendatang. Yang melanjutkan prosesi upacara setelah pengabenan Ibu Titiang. Mungkin acara nyekah, pantah ring nanti catur bah wonten nika margiang niki titiang pas ketemu ilem ika matiannya margiang titiang ring rahina mungkin niki tanggal 23 Agustus niki. Titiang selaku putra beliau minimal titiang bisa memberikan sekemampuan titiang untuk ia sebagai wujud bakti terhadap orang tua. Mudah-mudahan beliau bisa melindungi dengan baik dan titiang keluarga bisa dilindungi oleh beliau dari alam karena itu. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa memberikan apresiasi atas pelaksanaan karya memukur jero gede Pinate ini. Tentunya hal ini merupakan wujud serada bakti antara Puri, jero dengan masyarakat atau para. Sinergi ini tentu sangat baik dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang paras paros sarpanaya dan sagilik seguluk selunglung sabayantaka, sesuai dengan spirit Vasudewa Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara. Dengan pelaksanaan karya ini, tentu pihaknya berharap kedepannya dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, begitupun manusia dengan alam lingkungan, harus tetap dijaga sebagaimana mestinya, sehingga kehidupan tetap harmonis. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, remaja rentan jadi korban kejahatan cyber. Kami sudah kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bang ni? Mina. Okey, ter. Woi, Dara! Mi burung Dara ayam bawa. Mejok, meja ni. Nyak no. Mi burung Dara lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mi burung Dara goreng ori. Jangan san kasih Indonesia. Nyak ganti loh. Mi burung Dara goreng pedas. Lengis tabiane ngaplo. Burung Dara instan. Mi legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mi burung Dara. Jangan sengkodak-kodak. Pemirsa, kemajuan teknologi dengan meluasnya penggunaan internet khususnya di kalangan remaja, selain berdampak positif juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kejahatan cyber pada remaja. Penguatan kerjasama antara sekolah, kepolisian, dan komunitas digital dinilai sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus dan meningkatkan kesadaran publik.
Menargetkan anak-anak dan remaja di Bali masih didominasi oleh kasus penipuan online. Sementara kejahatan siber dalam bentuk lain seperti pemerasan dan pornografi daring masih banyak terjadi saat ini. Kemudian akses ke platform seperti media sosial membuat metode penipuan kian beragam. Kanit 1 Subdit 3 Ditresiber Polda Bali AKP Imade Martadi Putra mengatakan, berdasarkan laporan modus yang sering muncul adalah penawaran jual beli akun game hingga transaksi ponsel yang ternyata bermasalah atau tidak terkirim. Remaja yang tertarik membeli akun permainan atau gadget lewat media sosial kerap menjadi sasaran empuk pelaku karena kurangnya pengalaman bertransaksi secara aman. Tak hanya penipuan, ia menyoroti adanya kasus pemerasan dan pornografi online yang menimpa anak-anak dan remaja. Dalam beberapa kasus, korban dipaksa menyerahkan materi pribadi atau diperas setelah berkomunikasi dengan pelaku lewat aplikasi pesan. Ia menekankan pentingnya edukasi digital bagi keluarga, sekolah, dan komunitas meliputi bagaimana cara bertransaksi aman, mengenali tanda-tanda penipuan, pengaturan privasi di akun media sosial, serta langkah yang harus dilakukan bila menjadi korban, misalnya menyimpan bukti percakapan dan melapor ke instansi berwenang. Untuk kejahatan cybercrime, sampai saat ini pelaporan masih didominasi terkait penipuan online. Penipuan online, baik itu yang modusnya melalui WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook. Anak remaja ada dan bahkan menjadi korban cybercrime yang berjenis pemerasan atau pornografi online. Nah, seperti itu. Kalau yang penipuan online juga ada, biasanya modusnya jual beli akun game online atau jual beli handphone di Instagram. Yang pertama, jangan mudah percaya terhadap orang yang ada di internet atau akun-akun yang menjual dengan harga murah di bawah pasaran. Yang kedua, selalu berpikir sebelum klik, think before click. Dan yang terakhir, saring sebelum sharing. Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua dan pihak sekolah, pembatasan akses aplikasi tertentu untuk anak di bawah umur, pendampingan saat melakukan transaksi online, serta dialog terbuka tentang bahaya berbagi konten pribadi menjadi langkah praktis yang bisa diambil. Selain itu, penguatan kerjasama antara sekolah, kepolisian, dan komunitas digital dinilai penting untuk mempercepat penanganan kasus dan peningkatan kesadaran publik. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Mahasaraswati Unmas Denpasar melaksanakan program pengabdian masyarakat di Pura Agung Kentalgumi, Banjarangkan, Klungkung. Kegiatan tersebut diantaranya diisi dengan bakti sosial, penyerahan bantuan sembako, serta penyuluhan terkait penerapan inovasi digital dalam pengelolaan bisnis. Program Pengabdian Masyarakat Terpadu Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Mahasaraswati Unmas Denpasar dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2025 di Pura Agung Kentalgumi, Banjarangkan, Klungkung. Sesuai tema, kegiatan ini fokus pada penerapan inovasi digital dalam pengelolaan bisnis untuk Desa Tusan dan komunitas ekonomi lokalnya. Kegiatan diawali dengan persembahyaan bersama oleh dekan dan dosen dan mahasiswa FEB Unmas di Utama Mandala, Pura Agung Kentalgumi. Selanjutnya dekan FEB Unmas, Dr. Igusti Ngurah Bagus Gunadi SEMM membuka acara didampingi oleh wakil dekan 1 dan 2. Seusai pembukaan dilanjutkan dengan sambutan dari Camat Banjarangkan dan perbekal serta bendesa adat. Kemudian disusul dengan kegiatan bakti sosial dari mahasiswa dan dosen. Di antaranya penyerahan sembako bagi puluhan warga kurang mampu, khususnya para lansia, bantuan tedung, perlengkapan pemangku, serta bersih-bersih lingkungan pura. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas, Dr. Igusti Ngurah Bagus Gunadi SEMM, pengabdian masyarakat FEB Unmas adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang rutin dilaksanakan tiap 1 semester. Camat Banjarangkan, Klungkung yang hadir dalam kesempatan tersebut juga memberikan apresiasi karena ikut memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat. Ini adalah bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi yang diikuti oleh perwakilan dari mahasiswa dan juga dosen, di mana kegiatan ini diisi dengan
pemberian bantuan sosial, kemudian juga penyuluhan oleh Bapak Ibu dosen kami di lembaga usaha yang ada di Desa Tusan. Dan juga kami berharap dari adanya kegiatan ini akan mampu memberikan kontribusi khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga kontribusi dalam hal pemberian tambahan pengetahuan mengenai tata kelola, khususnya di baga usaha yang ada di Desa Tusan niki. Jadi yang pertama niki kami mengapresiasi kegiatan niki bakti sosial niki luar biasa niki. Misalnya sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang ada di Desa Tusan. Jadi harapannya nanti ke depan ya bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi warga kami yang ada di Desa Tusan ini. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan. Bertindak sebagai pembicara Dr. Putu Kepra Mareni SEMM dan Iputu Wahyu Dwinata JS SE MBA. Pelatihan ini untuk memberikan pendampingan kepada komunitas ekonomi lokal Desa Tusan untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan usaha mereka, serta memperkuat desain ekonomi lokal melalui pemanfaatan digitalisasi. Ari Wuratmaja, Bali TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-44 dan PKKMB tahun 2025-2026, Universitas Tabanan melaksanakan kegiatan Gerak Jalan Santai dan Rektor Cup pada Minggu 24 Agustus 2025. Selain kegiatan Jalan Santai dan Rektor Cup, dilaksanakan pula donor darah dan cek kesehatan gratis. 3, 2, 1. Gerak Jalan Santai ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Tabanan Inengah Karnata. Pelaksanaan PKKMB di Universitas Tabanan sudah berlangsung sejak 21 dan berakhir pada 26 Agustus 2025. Kegiatan Jalan Santai dan Rektor Cup ini diikuti oleh 130 orang mahasiswa baru, mahasiswa aktif dan para alumni Universitas Tabanan. Rangkaian PKKMB ini dilaksanakan pula donor darah, cek kesehatan gratis, dan seminar tentang literasi keuangan. Puncak Dies Natalis Universitas Tabanan sekaligus penutupan PKKMB tahun 2025-2026 akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025. Di mana perlu juga saya sampaikan bahwa pelaksanaan PKKMB juga banyak kegiatan yang dilakukan, yaitu pertama misalnya donor darah yang dilakukan oleh mahasiswa juga alumni, kemudian pelaksanaan cek kesehatan gratis, kemudian jalan santai, kemudian kami juga mengadakan seminar bersama dengan rekanan, termasuk juga dari HMI, kemudian dari Pegadaian, di mana mahasiswa juga diberikan pengetahuan mengenai literasi keuangan. Jadi kegiatan ini sebagai rangkaian kegiatan PKKMB dan Dies Natalis. Sementara itu, Rektor Universitas Tabanan menjelaskan bahwa secara kualitas, UNTAP sudah diakui dengan baik oleh lembaga akreditasi, terutama dari BANPT dan lembaga akreditasi mandiri. Pihaknya juga mengapresiasi seluruh sivitas akademika Universitas Tabanan atas pencapaian prestasi ini. Dan saat ini saya sangat berbangga hati sebagai pimpinan Universitas Tabanan secara kualitas ya sudah diakui dengan baik oleh lembaga akreditasi, terutama dari BANPT dan juga dari lembaga akreditasi mandiri. Ya, dan saya pada kesempatan baik ini juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika Universitas Tabanan atas pencapaian prestasi ini. Jadi kita sebagai lembaga universitas sudah terakreditasi baik sekali. Dan 6 prodi yang ada di Universitas Tabanan semuanya sudah terakreditasi baik dan juga tingkat B. Sebagai pimpinan universitas, pihaknya berharap lembaga ini terus menghasilkan generasi muda yang unggul, mandiri dan berkarakter. Hal ini sesuai dengan misi UNTAP, yaitu
menghasilkan lulusan yang berkompetensi, berwirausaha, dan berbudaya. Andika, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi alat berat lakukan perataan dan pemadatan tanah di TPA Suwung. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Tidak. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Puniki kemarjang disampun anak ke alit menekui. Metapah kalau kebos, mepandes utawi misangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, pasca larangan dari Pemprov Bali membuang sampah organik ke TPA Suwung, hanya diperbolehkan sampah anorganik dan residu. Kini di beberapa titik areal TPA tampak gundukan tanah dan alat berat sedang melakukan aktivitas perataan serta pemadatan tanah. Dari pantauan tim liputan Bali TV Minggu siang di beberapa titik areal TPA Suwung, tampak gundukan tanah sedang diratakan dengan sejumlah alat berat. Kondisi TPA penuh sampah terlihat mulai tertutup dengan dilakukan pemadatan tanah. Pemadatan tanah dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas bekas tumpukan sampah. Pemprov Bali per 1 Agustus lalu secara bertahap melarang pembuangan sampah organik ke TPA Suwung. Hanya sampah anorganik dan residu masih diperbolehkan. Nantinya TPA Suwung ditutup permanen akhir Desember 2025. Saat ini warga diminta untuk mengolah sampah berbasis sumber untuk memilah sampah organik dan anorganik, serta mengoptimalkan penggunaan TPS 3R, tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPST, tempat pengolahan sampah terpadu tiap desa. Winata, Bali TV. Pemirsa, 2 warga negara Prancis, Cedric David Robert Leroy dan Clara Indah Leroy secara resmi menganut agama Hindu usai menjalankan prosesi upacara Sudiwadani. Keputusan keduanya memeluk agama Hindu berdasarkan hati nurani dan tulus ikhlas serta sebagai bentuk kecintaan terhadap Bali. Dani dipuput oleh Ida Ratu Pinandita Ida Bagus Made Sarkula dari Geria Ancar Sari Putra Kemenuh Busung Biu Buleleng, disaksikan oleh PHDI dan prajurit adat. Upacara ini dilaksanakan bertempat di Osan Villa, Canggu, Kuta Utara Badung, Minggu 24 Agustus 2025. Upacara Sudiwadani adalah upacara agama Hindu dalam rangka pengukuhan atau pengesahan ucapan atau janji seseorang yang secara tulus ikhlas dengan hati yang suci menyatakan menganut agama Hindu dan menjalankan semua ajarannya. Cedric David Robert Leroy bersama putrinya Clara Indah Leroy merupakan 2 warga negara Prancis yang telah menetap selama 20 tahun di Bali.
Cedric David Robert Leroy mengatakan bahwa kecintaannya terhadap Bali termotivasi mempelajari budaya Bali dan merasa terpanggil untuk mendalami serta memeluk agama Hindu berdasarkan hati nurani, tulus dan ikhlas. Om Swastiastu. Saya sejak 20 tahun di Bali dan setiap hari saya belajar. Saya cinta Bali. Awalnya saya cinta orang Bali. Saya selalu bilang sama teman di luar negeri, itu Bali, ada di Bali orang di luar biasa. Dan saya dekat sama orang Bali, belajar agama Hindu. Kedepannya kita mau belajar setiap hari agama Hindu, bahasa Bali juga, bahasa halus, sama teman-teman. Dan kita rajin sembahyang di rumah, seperti sebelumnya ya. Dan kedepannya kita mau tetap kasih tahu sama contoh ada orang asing mau datang di Bali, kasih contoh yang bagus, bicara budaya Bali. Sekretaris PHDI Badung, Iwayan Sukarya menyambut baik kehadiran warga negara Prancis untuk memeluk agama Hindu dan menjadi tugas lembaga untuk secara administratif meresmikan Cedric David Robert Leroy dan Clara Indah Leroy menganut agama Hindu. Tentu ketika ada orang yang ingin menjadi Hindu, kita pasti akan menyambut dengan baik. Agama Hindu bukanlah agama doktrin. Agama Hindu bukanlah agama dogma dan juga bukan agama misionaris. Kalau ada orang yang masuk agama Hindu dengan kesadarannya sendiri, tentu wajib bagi kami untuk menerima, nyangre, kemudian mencatatkan beliau, memproses beliau sebagaimana mestinya dengan tangan terbuka dan dengan sangat senang hati. Wasudewam kutumbakam, kita semua bersaudara. Jangankan yang sudah beragama Hindu, kepada semuanya pun kita berpikiran kita semua bersaudara. Sebagai saksi yang bertugas untuk menyaksikan upacara Sudewidani, Klien Banjar Dinas Canggu, Inengah Sukrodano terkesan dan berbahagia dengan adanya warga negara Prancis menganut agama Hindu. Kalau saya di kedinasan, kalau beliau sudah memiliki kitab, kita bisa melakukan suatu administrasi supaya beliau itu artinya agama di kartu identitasnya itu menjadi agama Hindu, itu bisa saja dilakukan dengan melampirkan yang namanya sertifikat Sudiwadani yang sudah disahkan oleh Parisade Hindu Dharma Kabupaten Bandung. Acara ini ditutup dengan persembahyangan bersama. Dengan ini secara resmi Cedric David Robert Leroy dan Clara Indah Leroy memeluk agama Hindu, menyandang nama baru yaitu Imade Bagus Punarbawa Putra dan Putu Ayu Putri Amarta Dewi. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, suasana penuh kebahagiaan menyelimuti Puri Ageng Tegah Kori, di mana pengelingsir Puri Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Wedastra Putra Suyasa ketiga merayakan hari lahir Sugeng Wiyosan Abhiseka Ratu Sri Wilatikta Tegah Kori Kresna Kepakisan ke-19 yang bertepatan dengan Tilem Karu Saniscara Paing Wuku Klau tahun Nisaka Warsa 1947 pada hari Sabtu 23 Agustus 2025. Perayaan agung ini berlangsung di Istana Agung Jimbarwane dengan rangkaian ritual dan upacara sakral. Dalam perayaan ulang tahun ke-45 ini, salah satu yang paling ditunggu adalah pementasan tari Bodoyo Segaro Kidul, sebuah karya ciptaan Sri Gusti Ngurah Wedakarna pada tahun 2016. Tarian sakral ini hanya boleh dipentaskan di hadapan beliau pada 3 momentum penting, yakni 23 Agustus Sugeng Wiyosan, 11 November hari lahir Majapahit di Puro Durga Putri, dan 31 Desember hari Jumenengan Ngadeg Ratu. Tari tersebut memiliki makna mendalam sebagai wujud keterikatan seorang putra dengan ibundanya, sekaligus penghormatan kepada leluhur Pajajaran dan Mataram, yakni Gusti Kanjeng Ratu Dewi Pantai Selatan. Rangkaian perayaan juga dirangkaikan dengan Dharma Santi Kebangsaan bersama DPD RI dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka
dan peluncuran destinasi wisata sejarah Istana Agung Jimbarwarna. Acara turut dihadiri undangan nasional dari kalangan kementerian, TNI, Polri, BUMN hingga puri-puri sebali dengan tujuan mempererat silaturahmi antar puri. Selaku anggota DPD RI, pada hari ini menyelenggarakan kegiatan Dharma Santi untuk memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka, dan kebetulan juga bertepatan di hari lahir kami ke-45, kami menyelenggarakan suatu kegiatan yaitu peresmian untuk Istana Agung Jimbarwarna yang merupakan situs milik leluhur kami, khususnya Ratu Kakyang kami yang bertempat di Desa Penyarengan di Mendoyo, Jembrana. Semoga dengan keberadaan Istana Agung Jembrana ini atau Jimbarwarna ini, kontribusi kami kepada bangsa, kepada Bali, dan ini akan dibuka untuk publik, dan banyak benda-benda pusaka, purana-purana itu bisa kita seleksi di sini, kita koleksi seperti itu. Oke. Terima kasih sekali, dan semoga Bali tetap berdaulat, tetap Bali menjadi yang terbaik, dan tadi kita senang bahwa kita bertemu dengan banyak counterpart teman-teman yang dimana kami bekerja sama selama ini. 3 harapan kami di sini ya. Mudah-mudahan semua dilancarkan. Ya. Selain upacara ritual, sejumlah kegiatan penting turut digelar, diantaranya peresmian situs leluhur Istana Agung Jimbarwarna, potong tumpeng Majapahit, penyerahan bantuan sosial kepada veteran, dan jamuan makan malam kerajaan atau Royal Dinner. Perayaan ini sekaligus meneguhkan posisi Puri Agung Tegakori sebagai pusat pelestarian sejarah, budaya, dan tradisi yang tidak hanya bermakna spiritual bagi keluarga besar Puri, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hendra, Bali TV. Perda Bali Kerta Adiaksa diharapkan tak hanya atur penyelesaian masalah krama desa adat, tapi juga krama Tamiu dan Tamiu. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, yang mandi minum. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, ter. Woi, darah. Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, mejan nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Luget, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jangan san kasih Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jane sing kodak-kodak. Pemirsa, disahkannya rancangan peraturan daerah tentang Bali Kerta Adiaksa menjadi peraturan daerah pada tanggal 14 Agustus 2025 mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Salah satunya bahwa Perda Bali Kerta Adiaksa jangan hanya mengatur mekanisme penyelesaian yang terjadi pada krama desa adat, tetapi juga terhadap krama Tamiu dan Tamiu.
Seperti diketahui bersama, sejak dahulu kala ketika terjadi suatu permasalahan sosial di Bali, baik yang menyangkut keramo desa adat, keramo tamiu dan tamiu, sudah diatur di dalam awik-awik dan prarem sebagai pelaksanaannya. Di sisi lain, berdasarkan hierarki perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2 jelas mengatur bahwa negara menghargai dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip NKRI. Selain itu, yang terbaru juga sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Menurut pemerhati hukum adat Bali dan advokat asal desa adat Lukluk, Enyuman Sumerta Ari Tenaya, dengan diterbitkannya Perda Bali Kerta Adiaksa beberapa waktu lalu tentu merupakan angin segar sebagai bentuk penguatan awik-awik di desa adat. Namun pihaknya memberi catatan bahwa Perda Bali Kerta Adiaksa jangan hanya mengatur penyelesaian yang terjadi pada keramo desa adat, tetapi juga keramo tamiu dan tamiu. Nah, permasalahannya sekarang adalah Perda yang dibuat oleh DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali ini apakah sudah menampung aspirasi, apakah sudah mengedepankan, mengakui dan menghormati hak tradisional kita. Karena kalau kita bicara tentang awik-awik itu ada aturan yang dibuat oleh keramo desa adat untuk mengatur gitu ya. Keramo desa adat itu sendiri ya. Juga keramo tamiu dan tamiu. Ini yang saya mau garis bawahi bahwa nanti awik-awik yang ada itu yang mengatur tentang masyarakat hukum adat dan tamu-tamu dan tamiu itu, apakah sudah itu rohnya itu, semangatnya itu apakah sudah ada juga masuk di sana di Perda itu. Gitu. Kalau ini belum, maka saya sebagai pemerhati hukum adat, ya sebagai tokoh juga penegak hukum, saya ingin menyarankan kepada teman-teman pemegang kebijakan, nanti kan ini belum ada pergubnya ya, karena di bawah Perda itu ada nanti peraturan pelaksanaannya dalam peraturan gubernur. Nah, dalam peraturan gubernur ini, saya sarankan harus dimasukkan itu, bahwa aturan itu bukan hanya berlaku untuk untuk keramo desa adat, untuk masyarakat Bali saja, tapi keramo tamiu dan tamiu ini yang merupakan hal yang sangat prinsip. Pihaknya menambahkan bahwa ketika Bali Kerta Adiaksa dibentuk, diharapkan agar bisa mengatasi permasalahan atau persengketaan yang terjadi di desa adat, tidak hanya di ranah perdata dan tata usaha negara saja, tetapi juga bisa sampai ke ranah pidana. Pihaknya juga mempertanyakan terkait mekanisme penyelesaian permasalahan besar di desa adat melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang, serta mengembalikan keadaan pada posisi semua atau restoratif justice di dalam Perda ini. Andika, Bali TV. Sementara itu pemirsa, kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 yang terlalu drastis akan memberatkan masyarakat, terlebih di tengah kelesuan ekonomi saat ini. Karena itu pemerintah diharapkan lebih bijak dalam menetapkan besaran PBB dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Notaris yang juga akademisi Imade Priyadarsana mengatakan, sesuai undang-undang, pemungutan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya merupakan kewenangan kabupaten kota sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang akan digunakan untuk pembangunan di daerah masing-masing. Belakangan ini, sejumlah daerah menetapkan besaran PBB P2 yang meningkat cukup drastis, bahkan ada yang mencapai ribuan persen. Fenomena ini disinyalir akibat terjadinya pengurangan bantuan keuangan dari pusat ke daerah dalam RAPBN 2026. Menaikkan pajak bumi dan bangunan merupakan cara tercepat dari pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan PAD mereka. Namun, menaikkan PBB P2 di tengah kelesuan ekonomi dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Karena itu, para pemangku kebijakan dalam hal ini, pemerintah daerah dan DPRD harus lebih bijak dalam menetapkan angka kenaikan PBB P2 sehingga tidak memberatkan masyarakat. Sekarang ini kan terjadi banyak sekali gejolak di mana kabupaten kota atau bupati wali kota itu meningkatkan NJOP atau pajak tanah bangunan itu begitu tinggi di tengah kelesuan ekonomi, di tengah banyaknya kemampuan daya beli masyarakat yang turun. Nah, ini apakah dia menjadi korelasi atas
APBN yang kemarin disahkan, ya, di mana tahun 2026 bahwa seluruh kabupaten kota keuangan bantuan dari pusat ke daerah, keuangan pusat yang dibantu kepada daerah itu dikurangi hampir 26%. Sehingga dengan demikian paling mudah di daerah kabupaten kota bisa membangun dengan dana yang PAD yang dia peroleh, instannya apa? Pajak tanah dan bangunan. Ditambahkannya, pemerintah daerah juga perlu mensosialisasikan dan menjelaskan kenaikan pajak ini secara gamblang kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memaklumi dan mengetahui penggunaan dari pajak tersebut. Eka Yana, Bali TV. Pemirsa, wisata alam Danau Batur Kintamani adalah destinasi populer di Bali yang menawarkan keindahan danau dan pegunungan yang memukau. Tak salah jika wisatawan ini menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat, terutama generasi muda. Kemacetan lalu lintas serta hiruk-pikuk perkotaan membuat banyak masyarakat terutama kalangan muda saat ini lebih memilih menikmati waktu luang dengan melakukan wisata alam ke daerah yang jauh dari perkotaan. Salah satu tempat favorit yang menjadi tujuan mereka adalah Kintamani. Tempat ini menawarkan keindahan alam, yakni danau vulkanik yang tenang di dalam kaldera Gunung Batur. Para pengunjung tidak hanya bisa menikmati keindahan alamnya, namun juga bisa melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan, seperti mendaki gunung atau memancing. Karena pengen jauh aja dari kebisingan kota, terus pengen menikmati suasana alam yang baru, udara segar, terus memilih wisata alam untuk berpergian bersama keluarga karena saya ingin menikmati alam yang indah terutama di Bali, dan saya juga ingin jauh dari hiruk-pikuk kota dan keramaian di kota. Udara Kintamani sedikit berbeda dengan di kota. Di daerah ini udara terasa sejuk dan dingin. Untuk itu disarankan menggunakan pakaian yang agak tebal atau jaket jika ada berkunjung ke tempat ini. Dewi Swarini, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan 4 tanaman rahasia di Taman Giri Kusuma, Pura Geger. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri nangeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngaya mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurep niki.
Pemirsa Pura Geger, demikian nama tenar pura yang berlokasi di Desa Adat Peminge, Nusa Dua Badung. Sebenarnya pura ini bernama lengkap Pura Geger Dalam Pemutih, salah satu manifestasi Tuhan. Yang menarik dan banyak yang belum tahu, ternyata ada taman beji unik di Pura Geger Dalam Pemutih yang disebut Pura Taman Giri Kusuma. Taman inilah sebagai lokasi asli pura ini karena menyimpan rahasia yang belum dibuka selama ini. Apa rahasia pura ini? Ikuti laporan berikut ini. Pada pertengahan akhir abad ke-15, Bali kedatangan Dangyang Dwi Jenderal. Beliau juga sering diberi nama Dangyang Nerarta atau Ida Pedanda Sakti Wawurau. Saking saktinya di semua perjalanan suci Dangyang Dwi Jenderal, banyak ditemukan pura di Bali, mulai dari Jembrana, Sakenan, Pura Uluwatu hingga di Pura Geger. Jika hendak menuju Pura Geger Dalam Pemutih, lokasi persembahyangan pertama dilakukan di Pelingih Taman Beji Giri Kusuma. Letaknya di selatan timur pintu utama Pura Geger. Salah satu ciri khas Giri Kusuma ini adalah ada pohon sawo kecil ukuran besar. Di lokasi inilah menurut Jerumaku Wayan Sumiran menjadi cikal bakal Pura Geger. Karena di lokasi inilah Dangyang Dwi Jenderal bersemedi memikirkan bagaimana menyengker Bali agar selalu aman secara skala dan niskala. Pohon sawo kecil ini juga mengandung unsur magis sebagai pohon tertua di Bali karena usianya hampir 6 abad. Saat itu keturunan Arya Anggungan diberi tugas menjalankan tugas menjaga dan ngayah bagi umat di pura ini. Di Taman Giri Kusuma sendiri, kata Jerumaku Wayan Sumiran, ada 4 tanaman sakral dan magis bin ajaib yang tak boleh dihilangkan atau ditebang. Pertama adalah pohon sawo kecil, kedua pohon kem yang ada di timur laut pohon sawo, 2 lagi yakni pohon gadung dan pudak yang secara kasat mata tak lagi bisa dilihat oleh umat manusia. Hanya jika ada tanda-tanda alam, 2 pohon ini muncul secara ajaib. Wit Pura Geger ini dapat taruh tumunan wenten taruh sabu sarem tahu itu dengan jenderal tangan pesisir niki do melugur di gang lahir soran taruh dan dereng wenten. Selain keunikan tadi, Jerumaku Sumiran juga memaparkan ide petara yang disungsung di Taman Giri Kusuma bergelar Ratu Manik Mas Meketel. Gelar ini hanya ada 2 di Bali, satu di Gunung Tolangkir dan satu lagi di Taman Pura Geger. Taman ini memiliki beji ajaib. Lokasinya sekitar 100 meter di selatan pura turun ke dasar laut, dan hanya tirtanya bisa ditunas saat air laut surut. Sebagai penguasa sumber air di laut, beliau dipuja sebagai Ratu Gede Sedahan. Keunikan ketiga, posisi pura ini satu garis lurus dengan lokasi Pura Puncak Mundi di Nusa Penida dan Pura Uluwatu. Oleh karena itu, apapun permintaan umat di Pelingih ini akan dikabulkan, mulai dari pengobatan dan penyembuhan, karir kekayaan, keselamatan hingga permintaan yang sangat pribadi. Caranya nunas tirta ini dan melakukan pengelukatan di jabo sisi pura. Yang tinggi dia ngelayani sarang bapak-bapak dia di bapak-bapak itu pun nak mau song-song sakit kamu wenten api kesugihan wenten ketulus ikhlas pang itu pang ikan api aja deki sambut. Iya. Pura Geger Dalam Pemutih selain dipadati umat setiap purnama tilem dan hari raya besar agama Hindu, juga setiap hari sering dipakai lokasi untuk melakukan ritual nyegar gunung bagi umat sekitar Badung Selatan, seperti yang dilakukan warga Pasak Gel-Gel Bualu Sabtu 23 Agustus 2025. Swece Bali TV. Pemirsa, dalam pelaksanaan upacara atiwo-atiwo atau pengabenan khususnya di kalangan griya maupun puri yang disebut pelebon, terdapat sebuah prosesi penting sebelum layon atau jenazah dinaikkan ke pemeraman wadah atau bade.
Prosesi tersebut dikenal dengan sebutan mepegat yang secara tradisi dilaksanakan sebelum jenazah diberangkatkan menuju tunon atau setre. Secara filosofi, upacara mepegat dimaknai sebagai pemisahan unsur lokal atau tempat teritorial. Artinya jasad yang sebelumnya berada di rumah duka dilepaskan ikatannya dengan lingkungan tempat tinggal sebelum kemudian dihantarkan ke peraboan atau kuburan. Di sisi lain, mepegat juga bermakna memutus ikatan fisik antara yang meninggal dengan keluarga yang ditinggalkan. Pemisahan secara spiritual sendiri dilaksanakan pada tahapan berikutnya, yakni saat upacara memeras atau tarpana saji. Dalam prosesi memeras terdapat konsep panjang ilang. Panjang berarti panjang dan ilang berarti menghilang, yaitu melambangkan roh meninggalkan dunia ini untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ini ada beberapa prosesi yang dilaksanakan, yaitu adanya properti-properti seperti ada jukung, ada bumbung, atau ada jarum. Nah, divisualkan roh itu naik jukung dan dilihat oleh keluarga atau oleh anak cucunya. Pertama dari lubang bumbung itu sebelah bambu yang dipotong yang tembus lubangnya. Nah, kedua setelah dari bumbung baru dilihat dari lubang jarum. Itu memvisualkan bahwa sang roh sudah sangat jauh perginya kalau ketika dilihat dari lubang jarum, karena lubangnya fokus pandang kita makin kecil. Nah, setelah dilaksanakan pemerasan itu dengan melepaskan jasadnya dari rumah duka setelah naik ke pemakaman, nah ini dilaksanakan upacara mepegat itu. Dari sini secara keseluruhan berarti yang ditinggal sudah rela untuk melepas atau mepegat itu adalah memisahkan hubungan secara roh, secara fisik di mepegat, secara psikis pada saat memanjang itu sendiri. Rangkaian ini mencerminkan konseptual monodualitas, yakni keberadaan dua hal yang saling berpasangan dan tidak bisa dipisahkan dalam siklus kehidupan dan kematian. Karena itu mepegat dan panjang ilang menjadi prosesi yang pasti hadir dalam setiap pelaksanaan pengabenan sebagai wujud pelepasan jasad dan penyucian roh menuju alam berikutnya. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minya Apun Ganapati, Husada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.